front timur kembali menjadi sorotan dunia. Nama Krasnoarmeysk atau Pokrovsk tiba-tiba muncul di media internasional. Selama bertahun-tahun, kota ini digambarkan sebagai benteng Ukraina. Benteng dengan pasokan senjata barat. Benteng dengan pertahanan berlapis. Benteng yang, kata banyak analis, akan sulit sekali ditembus. Namun beberapa hari terakhir, narasi itu berubah drastis. Video prajurit Rusia mengibarkan bendera di pusat kota mulai tersebar. Dan banyak orang mulai bertanya, bagaimana Rusia bisa bergerak sejauh ini? Pergerakan Rusia hari ini bukan muncul dalam semalam. Ini hasil perubahan besar yang dilakukan selama 2 tahun terakhir. Pada awal perang, Rusia memang menghadapi banyak kegagalan. Koordinasi lemah, pasokan tidak stabil, unit bergerak tanpa perlindungan, dan rotasi pasukan terlalu lambat. Namun setelah itu, mereka melakukan sesuatu yang sering diremehkan Barat. Rusia belajar, Rusia memperbaiki, Rusia beradaptasi. Mereka mengganti komandan di beberapa sektor. Mereka mempercepat logistik. Mereka menggunakan drone secara masif. Mereka menggabungkan unit kontrak, sukarelawan, dan pasukan yang sudah berpengalaman sejak 2014. Kini, mereka berperang lebih pelan, lebih rapi, lebih sistematis. Bukan lagi serangan frontal, tapi penggerusan perlahan yang terus menekan. Inilah strategi yang kini terlihat di banyak sektor, termasuk di Krasnoarmeysk. Alasan lain kenapa Rusia bisa melaju adalah industri militernya bangkit besar-besaran. Banyak pabrik bekerja 3 shift, artinya produksi berjalan 24 jam. Amunisi artileri meningkat. Drone kamikaze diproduksi massal, tank dan IFV lama direfurbish. Sistem elektronik untuk peperangan drone diperbarui. Hal ini memberi Rusia kemampuan untuk melakukan satu hal penting, menjaga tekanan tanpa berhenti. Jika Ukraina menembakkan 1 artileri, Rusia bisa membalas dengan 3 atau 4. Jika Ukraina menerbangkan 20 drone, Rusia bisa menerbangkan 60 atau 80. Ini bukan soal kualitas saja, tapi juga jumlah. Dan jumlahlah yang sering menentukan garis depan. Selain peralatan, faktor manusia memainkan peran besar. Rusia memiliki populasi lebih besar, lebih banyak unit kontrak, lebih banyak relawan, dan mereka berhasil membuat rotasi yang lebih stabil. Bagi tentara, rotasi adalah segalanya. Jika rotasi lambat, moral turun, stamina menipis, dan kesalahan strategis mulai muncul. Di banyak video medan perang, terlihat bahwa unit Rusia lebih segar karena rotasi mereka lebih cepat. Tidak berarti tanpa kerugian, tentu saja. Perang selalu brutal bagi kedua belah pihak. Tapi kemampuan menjaga ritme operasional membuat tekanan ofensif Rusia lebih konsisten. Untuk memahami situasi ini, kita juga harus melihat sisi Ukraina. Pertama, Ukraina kehabisan tenaga tempur. Banyak unit bertahan terlalu lama di garis depan. Beberapa bertempur tanpa rotasi berbulan-bulan. Kedua, stok amunisi menurun. Barat memang memberi bantuan, tapi tidak pernah cukup. Dan tidak selalu datang tepat waktu. Ketiga, politik menghambat kecepatan. Setiap paket bantuan harus melewati debat panjang, harus menunggu pemilu, harus lolos parlemen. Sementara di medan perang, keputusan harus dibuat dalam hitungan jam. Keempat, garis depan terlalu luas. Ukraina harus membagi fokus dari Kharkiv sampai Zaporizhia. Dan ketika satu titik jebol, titik lainnya ikut rapuh. Ini bukan hanya soal senjata. Ini soal stamina nasional yang sudah terkuras 2 tahun lebih.
Krasnoarmeysk bukan sekadar kota biasa. Secara geografis, kota ini adalah simpul jalur pasokan. Sebuah titik yang menghubungkan beberapa kota penting di Donetsk. Jika kota ini jatuh, Ukraina kehilangan saluran logistik besar. Rusia mendapatkan pijakan baru untuk meluncurkan operasi berikutnya. Analis Barat menyebutnya titik balik taktis. Bukan akhir perang, tapi perubahan arah yang signifikan. Dan menariknya, kota yang dulu dipromosikan Barat sebagai lini pertahanan utama ternyata tidak mampu bertahan di bawah tekanan berbulan-bulan. Ini memberikan pukulan pada narasi propaganda Barat yang sering mengatakan bahwa kota ini mustahil jatuh. Dengan serangkaian kemenangan kecil namun stabil, Rusia mulai tampil lebih percaya diri. Mereka bergerak dengan ritme tetap, mereka jarang terburu-buru, dan mereka memaksimalkan keunggulan industri. Banyak analis menyebut bahwa Rusia sekarang berada di fase momentum taktis, di mana langkah mereka maju lebih cepat dari kemampuan Ukraina untuk menutup celah pertahanan. Namun, kepercayaan diri bukan berarti tanpa risiko. Biaya perang tetap luar biasa besar, dan tidak ada jaminan bahwa kemenangan taktis otomatis berubah menjadi stabilitas politik. Dalam perang, tidak ada pihak yang tanpa celah. Untuk Ukraina, terlalu bergantung pada bantuan Barat, perencanaan jangka panjang lemah, mobilisasi terlambat dan tidak merata. Untuk Barat, abai terhadap kecepatan industri perang Rusia, terlalu percaya narasi Rusia kelelahan, dukungan sering telat dan tidak konsisten. Untuk Rusia, biaya manusia sangat besar, tujuan strategis tidak selalu jelas. Kemenangan medan perang belum tentu berarti keamanan. Kritik ini penting agar diskusi tetap objektif, tidak terjebak dalam fanatisme politik. Setelah Krasnoarmeysk, Rusia kemungkinan besar akan memfokuskan diri pada memperluas perimeter, mengamankan jalur logistik, menekan titik pertahanan berikutnya, dan memaksa Ukraina mundur secara bertahap. Jika Ukraina tidak menerima amunisi dan sistem pertahanan baru, garis depan bisa kembali pindah dalam beberapa bulan ke depan. Namun, perang selalu penuh kejutan. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi 6 bulan dari sekarang. Yang jelas, kedua belah pihak sudah memasuki fase yang lebih berat dari sebelumnya. Pada akhirnya, perang bukan soal peta atau angka atau bendera yang berkibar. Ini soal manusia, soal keluarga yang kehilangan rumah, soal anak-anak yang tumbuh di bawah sirene, soal generasi yang mungkin tidak pernah melihat damai. Video ini dibuat untuk kebutuhan edukasi dan analisis, bukan untuk membenarkan perang, bukan untuk memihak kekerasan, dan bukan untuk menormalisasi konflik bersenjata. Mari kita bahas dengan kepala dingin. Mari kita analisis tanpa kebencian. Dan mari kita belajar melihat konflik dengan kacamata yang lebih luas. Jika kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi dengan sehat tanpa saling serang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.